Sebelumnya kami mohon maaf yang saat ini Bapak Menko Komisi Bagian. Sebelumnya kami mohon maaf saat ini ambil ada kegiatan yang mendatangkan saya sampai foto sebagai saya kapasitas sebagai aturan MTEK. Adik-adik siswa baru yang saya hormati, sebelum melaksanakan kegiatan ini, semuanya itu ada dasar hukumnya. Kaitannya dengan bela negara, itu ada dasar hukumnya. Satu dasar hukum dalam bela negara, dalam pelaksanaan bela negara di Indonesia terutama dalam berbagai aturan, yaitu dalam batang buku Undang-Undang Dasar 45 dan ketetapan MPR. Ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 27 ayat 3 yang isinya sebagai berikut: setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2, itu usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal 30 ayat 3, Tentara Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Pasal 30 ayat 4, Kepolisian Negara Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi masyarakat serta menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 30 ayat 5, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan keamanan serta hal-hal terkait dalam pertahanan keamanan diatur dengan undang-undang. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ini ada dasar hukumnya ada dua, yaitu MPR. Dalam TAP MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring tahun 1999 tentang garis-garis besar haluan negara. Dalam bab 4, ketetapan arah kebijakan pertahanan dan keamanan, antara lain disebutkan pengembangan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat, TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, yang didukung komponen lain dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib aktif dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan TNI, Polri, dan rakyat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2, fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai penegak hukum, perlindungan, pengaman, dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pasal 68, setiap warga negara wajib ikut dalam upaya pembelaan negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pentingnya bela negara. Upaya negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Setiap manusia normal secara naluri pasti akan selalu melindungi, membela, dan mempertahankan apa yang dimiliki atau yang memiliki dari gangguan orang lain. Lebih-lebih jika suatu sangat disenangi, itu sesuatu yang sangat disenangi, sangat penting, sangat berharga bagi kalian. Menurut Rukmini, kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras, mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh yang bersenjata. Tercakup di dalam adalah sikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan bela negara merupakan tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan pada negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian bela negara tadi sudah saya sampaikan di dalam pengertian bela negara tadi yang di atas. Bela negara adalah tekad dan sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pembelaan negara bukan semata-mata tugas TNI dan Polri, tetapi segenap warga negara sesuai dengan kemampuan dan profesi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam era reformasi membawa banyak perubahan di hampir segala bidang di Republik Indonesia ini. Ada perubahan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat, tapi namanya ada juga yang negatif. Dan pada gilirannya akan merugikan bagi keutuhan dan kedaulatan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Suasana keterbukaan pasca pemerintah baru-baru menyebabkan arus reformasi dan informasi dari segala penjuru dunia seolah tidak terbendung. Berbagai ideologi, mulai dari yang ekstrem kiri sampai ke ekstrem kanan, menarik perhatian bangsa kita, khususnya generasi muda, untuk dipelajari, dipahami, dan diterapkan dalam upaya mencari jati diri. Bangsa selama dari 30 tahun merasa terbelenggu oleh sistem pemerintah yang otoriter. Salah satu dampak buruk dari reformasi adalah memudarnya semangat nasionalisme dan kecintaan pada negara. Perbedaan pendapat antar golongan atau ketidaksetujuan dengan kebijakan pemerintah adalah suatu hal yang wajar dalam suatu sistem politik yang demokratis. Namun berbagai tindakan anarkis, konflik, dan separatisme yang sering terjadi di
dengan mengatasnamakan demokrasi menimbulkan kesan bahwa ada kebersamaan, ulangi, menimbulkan kesan bahwa tidak ada lagi kesan kebersamaan sebagai suatu bangsa, kepentingan kelompok, bahkan kepentingan pribadi telah menjadi tujuan utama. Semangat untuk membela negara seolah-olah telah memudar. Tujuan dan fungsi bela negara selain menjadi kewajiban bagi warga negara yang baik, bela negara tentunya memiliki fungsi dan tujuan yang banyak sekali. Adapun fungsi dan tujuan bela negara yaitu antaranya satu, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa juga negara, melestarikan kebudayaan, menjalankan dan menjaga nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mempertahankan kelangsungan hidup dan bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, berbuat baik yang terbaik bagi bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Fungsi bela negara diantaranya mempertahankan negara dari ancaman, baik itu ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar, menjaga keutuhan wilayah negara merupakan kewajiban setiap warga negara dan merupakan panggilan untuk masyarakat dan segenap isi warga negara dan bangsa Indonesia itu sendiri. Manfaat bela negara. Untuk manfaat bela negara itu ada beberapa dari bela negara itu sendiri, yaitu berbentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan lain, membentuk jiwa kebersamaan, solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan bangsa dan negara dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama, melatih kepercayaan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan bersama, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin, untuk berlaku jujur, tegas, adil, tepat kepedulian antar sesama. Unsur-unsur dalam bela negara yaitu kita cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan bela negara. Bentuk-bentuk dalam bela negara itu bentuk penyelenggaraan usaha bela negara,
persoalan kita sekarang adalah bagaimana wujud penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara. Warga negara Indonesia dapat turut berupaya dalam usaha pembelaan negara melalui pendidikan warga negara, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib militer, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib militer, pengabdian sesuai dengan profesi, contoh seperti sebagai pegawai negeri sipil atau mungkin sebagai pengusaha atau mungkin sebagai anak didik apabila itu masih dalam lingkungan sekolah. Atau mungkin bentuk bela negara di lingkungan. Bentuk bela negara di lingkungan masyarakat. Di sini kita contohkan satu sistematik, kemudian ikut serta menanggulangi akibat bencana alam, ikut serta mengatasi kerusakan massal dan komunal, keamanan rakyat, yaitu berpartisipasi langsung di bidang keamanan, perlawanan rakyat, kewajaran, yaitu berbentuk partisipasi rakyat langsung dalam bidang pertahanan. Pertahanan sipil, pasif, yaitu kekuatan rakyat yang merupakan kekuatan sipil, kekuatan pokok unsur-unsur perlindungan masyarakat yang dimanfaatkan untuk menghadapi bencana akibat perang dan bencana alam serta menjadi sumber cadangan nasional untuk menghadapi keadaan yang luar biasa. Contoh dalam bela negara. Adapun bela negara kehidupan sehari-hari di zaman sekarang dibagi di berbagai lingkungan, yaitu menciptakan suatu suasana yang rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga atau dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Membentuk keluarga sadar hukum dalam lingkungan keluarga, meningkatkan iman dan takwa dan iptek untuk di lingkungan sekolah, kesadaran untuk mentaati tata tertib sekolah untuk di lingkungan sekolah, ciptakan suasana rukun, damai, dan dalam masyarakat untuk lingkungan masyarakat, menjaga keamanan kampung secara bersama-sama, begitu masyarakat yang segala macam unsur yang ada di situ, unsur di dalam masyarakat itu sendiri untuk menjaga kampung aman secara bersama-sama, mematuhi peraturan hukum yang berlaku di lingkungan pemerintah dan daerah, membayar pajak tepat waktu di lingkungan negara. Dari berbagai macam dan unsur yang ada di masyarakat, semua kita ikutkan dalam mempertahankan, membela negara kesatuan Republik Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adik-adik SMK Negeri 2 yang saya hormati,
ada beberapa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik sebagai generasi muda, generasi penerus lingkungan sekolah. Saya berpesan kepada adik-adik siswa baru SMK Negeri 2 Muntek untuk taat aturan yang ada di sekolahan, kemudian ikut berpartisipasi dalam menjalankan tugasnya sebagai anak didik, ikuti aturan yang ada di sekolah. Dalam melaksanakan kegiatan sekolah, suatu contoh mungkin dalam melaksanakan pendidikan di kelas, melaksanakan pelajaran di kelas, ataupun di luar kelas, kebersamaan, gotong royong, itu perlu kita tingkatkan. Itu merupakan dasar daripada bela negara. Kecintaan kita kepada tanah air, bangsa negara ini, kita tingkatkan melalui juga iman dan takwa. Itu juga modal dasar daripada anak-anak dalam menjalankan tugasnya sebagai anak didik di dalam. Demikian kurang lebihnya penyampaian bela negara dari Komandan Kodim 101 Muntek Kolonel Kamati yang diwakili oleh Kapten Infanteri Woto sebagai perwira seksi teritorial. Terima kasih atas hadiahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.